Batak dan bukan Batak. Gerakan menegasikan diri, gerakan mengasingkan diri, gerakan membuat diri bukan bagian dari Batak saat ini sepertinya semakin menarik untuk dibahas, semakin menarik diperbincangkan. Dan tentu saja ini bukan persoalan baru. Setidaknya pada masa kolonial dan pasca kemerdekaan Indonesia, label yang bersifat negasi itu tentu sudah pernah terjadi. Misalnya tahun 1922 dengan kasus Batak Maninggoring di Mandailing, dengan puncaknya tahun 1925 melalui tanah wakaf pekuburan di Jalan Brigjen Katamso, Medan. Yang merasa bukan Batak merasa wajar menegaskan identitas kesukuannya melalui gambaran sejumlah perbedaan dengan yang disebut Batak. Batak dalam sejumlah catatan antropolog terdiri dari beberapa suku, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Simalungun, dan Batak Pakpak atau Dairi. Batak, terlepas identifikasinya dari salah satu di atas, sudah disebut-sebut dalam banyak catatan lama dengan berbagai variasi ucapan seperti Bata, Batas, Batech, Pata, dan lain-lain dengan berbagai citra serta tokoh atau rajanya. Malahan, Thomas Stamford Raffles seperti dalam catatan Tim Hannigan sampai tak bisa membedakan Bata sebagai bahan bangunan dan Bata sebagai suku di Sumatera Utara. Dibandingkan dengan sebutan si Raja Bata yang terekam dalam sejarah silsilah Bata, Toba dianggap tidak objektif karena masih dapat dihitung secara acak dari tingkat generasi terkini ke tahun masanya antara tahun 600 sampai 700 tahun yang lalu. Sedangkan tingkat generasi terkini dalam pengandaian luar Batak Toba sudah ada yang mencapai 30-an generasi tanpa pernah diekspos seperti dalam catatan yang bisa dilakukan dalam masyarakat Batak Toba. Lagi-lagi dengan sebuah argumen dari hasil penggalian arkeologi tentang peradaban di lembah Pusuk Buhit. Batak dalam fakta sejarahnya seperti terganggu karena seperti sudah didominasi oleh Batak Toba dengan identifikasinya sebagai Batak asli atau yang lebih tua. Sementara perhitungan tahun generasi sampai si Raja Batak sudah jelas tidak bisa dipaksakan kepada luar Batak Toba kalau saja mereka masih ingin menerima posisinya sebagai bagian dari suku bangsa Batak. Posisi sebagai suku bangsa Batak itu diterima karena ada sejumlah persamaan dan asosiasi marga yang bisa saling menerima. Selain dari sistem patrilinear dan konsep tungku yang tiga dalam berbagai sebutan khasnya di kelompok masing-masing. Tungku yang tiga di Toba disebut Dalihan Natolu, di Karo disebut Rakut Sitelu, di Angkola dan Mandailing disebut Dalian Natolu, di Simalungun disebut Tolu Sahundulan, dan di Pakpak atau Dairi disebut Dalikan Sitelu, Sulang Silema. Prinsip tersebut dilaksanakan dalam adat dan praktik keseharian terkait marga. Paket marga, patrilinealisme, dan variasi tungku yang tiga itu merupakan ciri-ciri khas yang mencitrakan kesatuan dari beberapa suku bangsa Batak itu. Sebelum paket itu berjalan seperti biasanya, ada situasi-situasi yang mungkin sangat berbeda pada suku bangsa itu. Situasi itu boleh saja karena letak wilayah dan pengaruh yang diterimanya. Letak wilayah masing-masing suku secara dekat kepada suku bangsa lain sudah pasti membentuk interaksi yang baru, sehingga antara persamaan yang pernah ada dapat kemudian tarik-menarik dengan jenis perbedaan yang kemudian muncul. Hal itu secara alami akan terjadi sebagaimana dalam satu keluarga dapat terjadi perbedaan pada beberapa keturunan tertentu.
Pencipta juga dapat satu, namun yang tercipta dapat menjadi pencipta-pencipta yang baru. Begitu hukumnya. Konon, sebutan Batak dalam satu versi akademisi terkini diberikan oleh para petualang barat sebelum dan pada zaman kolonial. Kata ini dimaknai sebagai sebuah konstruksi dan menganggap tidak ada sumber yang mengatakan kami adalah Batak. Konstruksi artinya ciptaan dari luar. Pembakuan sebutan Batak hingga menjadi entry menjadi suku kata dalam Kamus Bahasa Indonesia juga daerah juga tidak dikaitkan berdasarkan variasi yang sudah ada dari catatan lama. Plus minus penjelasan Batak dalam kamus terkini menjadi tentu saja peluang tersendiri untuk memahaminya. Namun, ada juga seorang akademisi dalam percakapan informal menurut Thomson HS yang mengatakan bahwa sebutan Batak itu diberikan oleh pengumpul-pengumpul hasil hutan yang konon katanya dari suku bangsa Melayu, yang jelas-jelas bukan Batak. Berarti ada kemungkinan catatan para petualang barat itu bersumber dari mereka. Apakah mereka itu betul sebagai Batak atau berbohong untuk menghalangi barat itu masuk ke pedalaman tentu menjadi bahan perdebatan lain. Sampai zaman kolonial, suku bangsa Melayu lebih awal berhubungan melakukan bisnis perkebunan dengan orang barat atau orang Eropa. Batak menjadi sumber-sumber tenaga baru pada zaman kolonial selain pekerja kebun yang didatangkan dari Jawa, Cina, dan India. Sebutan Batak kemudian berkembang dalam citra bangsa yang masih menganut ritualisme setempat, atau paling tegas sesering mungkin disebut dalam beragam dalam pandangan orang Melayu yang sudah menganut agama Islam. Demikian dengan masuknya misionaris Protestan, ada banyak orang Batak disebut penyembah berhala, maka ada sebutan parbegu. Lalu dengan gerakan berbau agama-agama dari luar itu, orang Batak semakin memilih agama tertentu dan sisanya yang belum memilih agama tetap dicap sebagai seperti biasanya. Ke wilayah Toba, Kristenisasi dominan berhasil, sedangkan di Angkola dan Mandailing keberhasilan Islam semakin menghabiskan sisa-sisa yang dianggap paganisme. Namun, citra buruk tentang Batak tidak serta-merta terhapus ketika agama-agama luar itu dianut kemudian. Malahan Batak Kristen masih terkesan seperti sedia kala, sehingga sebutan Batak itu katanya juga adalah karena misionaris, apalagi satu gereja utama yang terbentuk dari program misi itu mengatasnamakan Batak, tepatnya Huria Kristen Batak Protestan. Kemudian pada perluasan misi melalui jending membentuk nama awal gereja lain dengan juga citra Batak. Sampai-sampai di gereja Karo dianggap ada penyisipan kata Batak. Sebutan Batak agaknya seperti buah simalakama. Batak pada zaman dahulu seperti merek dagang yang dapat menempel pada kelompok perjuangan kemerdekaan seperti Jong Batak. Salah satu anggota Jong Batak adalah orang Mandailing dan keturunan Raja Panusunan Pakantan bernama Perlindungan Lubis. Merek itu juga dapat dijual untuk menakut-nakuti dengan citra kanibalis. Bahkan ditemukan sejumlah proyek penelitian tentang Batak dari yang bukan Batak, sehingga Batak betul-betul semakin laris pada pasca kolonial. Satu hal dari kelarisannya direpresentasikan oleh kebanggaan orang Toba sebagai Batak. Untuk non-Batak, Toba secara intrinsik dalam percakapan sering dianggap bukan Batak. Sekali lagi, non-Batak Toba secara intrinsik dalam percakapan sering dianggap bukan Batak karena semakin dominan dalam perkembangan positif kebatakan itu. Selain bukan Batak, ada sebutan yang terang-terangan seperti Dale. Kata Dale ini dimaksudkan juga kepada orang Batak Toba yang tidak menggunakan marga dan adatnya lagi.
Fakta, orang Batak tidak melaksanakan paket marga patrilinealisme dan tungku yang tiga seperti lazim pepatah yang mengatakan kapak membelah kayu, Batak pun menjadi Melayu. Nah, sesungguhnya dalam situasi daerah Sumatera Utara terkini, sebutan bukan Batak adalah salah satu permainan kata meskipun dalam retorika bisa semacam klaim penolakan atau mungkin pemberontakan. Namun ketika muncul kembali Karo bukan Batak, Pak-Pak bukan Batak, Simalungun bukan Batak, dan Mandailing bukan Batak, apakah sisanya harus bilang juga Toba bukan Batak? Tentu saja karena pernyataan dan gerakan bukan Batak itu memiliki maksud tersendiri, respon dan tanggapan untuk mempertahankan kebatakan itu dilakukan lebih banyak oleh orang Batak Toba. Itu harus dimaklumi dan harus dimengerti. Mungkin karena masih memiliki teman satu lagi, yaitu orang Angkola yang hampir tidak muncul dengan pernyataan Angkola bukan Batak. Pernyataan dan gerakan bukan Batak itu agaknya sengaja dilakukan agar menjadi merek baru, setidaknya bisa laku untuk sablon. Hitung-hitung juga bukan Batak menjadi tren di dunia akademisi. Dapat disadari bagi orang luar Batak Toba, kalau sebutan bukan Batak menunjukkan ada suatu situasi dilematis. Intinya, kalau mau menunjukkan identitas asli kesukuan, kenapa harus mengaitkannya ke Batak? Tentu saja secara opini, penolakan itu harus terjadi dengan sebutan bukan Batak. Sedangkan aslinya dianggap kemudian bisa menyusul. Yang penting menolak dulu, aslinya kemudian menyusul. Namun yang anehnya, sering penolakan itu menggunakan argumen kebatakan yang saat ini dilihat sebagai dominasi dari masyarakat Batak Toba. Kalau kami Batak, siapa itu si Raja Batak? Kami tidak kenal itu, kira-kira begitu kalimatnya. Si Raja Batak dianggap konstruksi masyarakat Batak Toba kalau tidak mengatakan pas untuk Batak Toba. Kata konstruksi itu juga malah dianggap menjadi klaim sejarah dan sejauh mungkin adalah sejarah silsilah atau tarombo. Selain si Raja Batak, tidak ada konstruksi lainnya ditawarkan sebagai titik nol genealogis karena memang di luar Batak Toba konsep kesukaannya sudah berbeda pula. Meskipun titik nol genealogis dipercaya oleh Batak Toba, yang lainnya belum dapat menerima itu sebagai induk seluruh marga Batak. Malahan dalam upaya mencari titik temu melalui induk marga, yang lain dapat berhenti dalam sunyi senyap asal usulnya, terutama dalam garis panjang perbandingan generasi sampai ke induk yang paling tua. Tentu saja tradisi bersilsilah tidak sama di setiap wilayah karena ada yang lebih penting di luar silsilah. Sedangkan Batak Toba memegang teguh silsilah dengan variasinya melalui perjanjian marga dan memasukkan seseorang yang bukan sedarah pada marga tertentu. Sejarah pembentukan si Raja Batak dapat diduga terjadi sebagai sejarah penulisan silsilah marga Batak. Ada yang mengatakan penulisan silsilah itu atas sponsor kolonialisme bersamaan dengan pendidikan barat yang diterima oleh orang-orang Batak. Model penulisan silsilah itu juga menjiwai penulisan silsilah di luar suku bangsa Batak dengan puncak genealogis pada tokoh tertentu. Misalnya, terkait asal-usul Melayu, ada yang mengaitkannya dengan Iskandar Zulkarnain yang bisa dibaca melalui kitab. Karena Melayu sudah mengklaim dirinya Islam, sebagian suku lain, termasuk marga tertentu dari Batak, juga sempat mengikuti induk genealogis mereka ke tokoh yang sama dengan Melayu. Ide penulisan silsilah itu agaknya sangat menarik. Sejarah Raja-Raja Barus dalam buku Jane Drakart merupakan model silsilah tertulis di pesisir barat Sumatera dekat wilayah Batak. Dari buku itu tersebut kita bisa tahu sedikit sumber tentang genealogi Sisingamangaraja selain kaitan Raja-Raja Barus Hulu dengan keturunan Sibagok Nipuhan.
induk marga-marga seperti Siahaan, Simanjuntak, Tampu Bolon, Panjaitan, dan lain-lain, serta hadirnya genealogis Pagaruyung pada raja-raja di Barus Hilir. Apa yang dimaksud Barus pada saat ini juga adalah Barus Hilir. Sedangkan Barus Hulu mencakup sebagian wilayah Humbang Hasundutan, Papa, dan Dairi. Dalam perjalanan sejarah, asimilasi itu pasti terjadi antara penganut sistem matrilinear dan patrilinear, Pagaruyung dan Batak, sehingga ada pilihan marga untuk keturunannya kalau terjadi perkawinan Sumando. Penulisan silsilah terkait genealogis orang Batak Toba kelihatan dimulai dari marga-marga yang sudah ada, kemudian ditarik ke induk lebih atas yang terkadang tidak dapat disebut sebagai marga rintisan. Misalnya, si Bagok Nipohan tidak dapat disebut marga, namun merupakan salah satu dari 8 anak sorba di Banua Naisuanon, yang juga bukan marga sampai 2 generasi lagi ke atas bernama Isumbaon atau Raja Sumba I. Isumbaon dalam skema silsilah Batak Toba bersaudara dengan Tatea Bulan, induk Lontung, dan Borbor. Namun, generasi yang sama dengan si Bagok Nipohan dari garis Tatea Bulan sudah menjadi marga rintisan seperti Situmorang, Sinaga, dan lain-lain. Bahkan mungkin pernah disebut kalau Pasaribu merupakan salah satu marga tertua dari Borbor, adiknya Lotung. Dalam situasi 3-4 generasi ini terjadi percampuran sejarah dan mitos. Sejarah yang dimaksud terkait dengan ketokohan nama-nama tersebut dalam hubungannya dengan saudara-saudara serta keturunannya. Sedangkan terkait mitos adalah berbagai simbolisasi yang muncul pada masa mereka hingga memuncak pada kehadiran leluhur yang bernama si Raja Batak. Juga masih ada sampai 2 level dalam kaitan bangsa-bangsa lain, hingga beberapa level berpuncak pada dunia hayangan atau tempat mula jadi Nabolon, pencipta langit dan bumi versi Batak Toba. Jadi prosesnya dari bawah, mulai dari fakta marga ke leluhur yang belum bermarga hingga ke identifikasi leluhur yang lebih pas bernama si Raja Batak. Bukan sebaliknya, atau dilakukan dari si Raja Batak lalu ke bawah diteruskan. Kalau dari atas memang jelas sudah merupakan konstruksi. Namun kalau dari bawah menuju ke atas, istilahnya itu adalah rekonstruksi, bukan konstruksi. Bukan berarti konstruksi dan rekonstruksi tidak bisa didekonstruksi. Persoalan Batak dan bukan Batak itu saya kira sudah jelas. Kalau si Raja Batak tidak disetujui silsilah didekonstruksi dengan pemahaman rekonstruksi, pribadi-pribadi yang bermarga, berpatrilinearisme, dan bertungku yang 3 itu. Siapakah Anda sesungguhnya di tengah kebatakan yang lebih jelas dengan melaksanakan paket itu dibandingkan dengan tuntutan untuk melakukan dekonstruksi dengan pemahaman konstruksi dari atas ke bawah? Itu saya pikir bermuara, bernada, beraroma proyek. Si Raja Batak tidak perlu terlalu diragukan untuk menjadi objek dekonstruksi, demitologisasi, dan penegakan kebenaran sejarah Batak dari non-Batak Toba. Tinggal membuktikan saja kalau si Raja Batak itu merupakan tanda dari adanya missing link sejarah Batak yang sementara hanya dapat didefinisikan dengan pendekatan genealogis. Sedangkan kalau Batak harus di luar genealogis, apakah elemen-elemen yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya rekonstruksi sejarah? Saya yakin itu akan ditemukan. Namun bukan dengan merek dagang baru seperti bukan Batak. Itu hanya meme murahan. Selain meme murahan, itu saya pikir sudah pernah baca buku satu tulisan dari bukan Batak dengan isinya hapus kata Batak dalam semua penulisan. Saya tangi ona, saya orang yang rap kita di Purkibion.